Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai makalah kami, yaitu perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang beranggotakan Anida Ziaul Haq, Asia Siregar, Nanda Afizah S, Siti Alawiyah, Zidan Emilson. Yang pertama mempresentasikan yaitu Nanda Afizah. Kepada saudari kami persilakan. Baik, di sini saya akan bacakan presentasi kami, perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Next. Yang A, kesiapan transformasi digital. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk satu, meningkatkan produktivitas kerja, dua, membangun hubungan sosial ekonomi, tiga, membantu memudahkan dalam berbagai hal. Next. Infrastruktur. Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi untuk dapat menang pada era digital melalui berbagai dukungan dan upaya. Misalnya, meningkatkan anggaran infrastruktur untuk pengembangan digital. Kedua, sumber daya alam. Ketika berbicara tentang SDM Indonesia, hal tersebut tidak akan lepas dari kondisi dan perkembangan demografi yang ada di Indonesia menurut BPS 2018, jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 237,64 juta jiwa 2010 menjadi 261,89 juta pada 2017, atau meningkat sebesar 24 juta dalam waktu 7 tahun. Tidak mengherankan Indonesia menempati peringkat 4 negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Next. 3. Peran otori. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendukung, memfasilitasi, dan mendorong tumbuh dan berkembangnya transformasi digital. Transformasi digital ini difokuskan pada 5 teknologi penggerak utama, yaitu Artificial Intelligence, Human Machine Interface, Robotik, Sensor, dan Internet of Things. Yang keempat, perkembangan ekonomi berbasis digital. Ekosistem digital adalah satu kelompok aktor yang saling tergantung atau interdependent group, baik perusahaan maupun orang-orang yang berbagi platform digital yang berstandarisasi untuk tujuan saling menguntungkan, seperti keuntungan komersial, inovasi, dan keuntungan bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Alawiyah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan hasil presentasi kami. B. Startup digital. Penggunaan istilah startup digital meningkat selama beberapa tahun terakhir. Istilah tersebut sangat identik dengan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi dan bergerak dalam sektor digital. Startup merujuk pada kenyataan bahwa sebagai besar, perusahaan tersebut masih dalam tahap pengembangan bisnis. Next. Yang pertama, e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli produk di platform layanan online melalui internet. Pada dasarnya, e-commerce menggunakan berbagai macam teknologi seperti transfer secara elektronik, internet marketing, pemrosesan transaksi secara online. 2. Perkembangan e-commerce. Berikut adalah tonggak sejarah e-commerce Indonesia dan penjelasan lengkapnya. Yang pertama, 1994, munculnya Internet Service Provider komersial pertama di Indonesia. Yang kedua, 1999, hadirnya Bineka.com sebagai platform jual beli online pertama. Yang ketiga, 2001, beberapa tahun selanjutnya, pemerintah sadar akan dampak potensi perdagangan elektronik sehingga disusunlah draft undang-undang untuk e-commerce. 4. 2005, munculnya startup e-commerce. Kelima, 2007,
perkembangan ekosistem e-commerce. 6. 2010, munculnya marketplace. 7. 2011, peluang e-commerce Indonesia menarik minat pemain e-commerce dari luar negeri. 8. 2012, didirikannya Indonesia E-commerce Action. 9. 2014, Tokopedia menjadi startup e-commerce pertama yang mendapat investasi 100 juta US dollar yang merupakan terbesar di Indonesia. 10. 2014, Toko Bagus dan Berniaga.com menjadi platform e-commerce dengan nama OLX di Indonesia. 11. 2016, pemerintah Indonesia merilis roadmap e-commerce untuk 2017 sampai 2019. 12. 2017, Lazada dan Tokopedia menempati puncak e-commerce. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Anida. Baiklah, saya akan melanjutkan beberapa jenis bentuk bisnis e-commerce dengan karakter sebagai berikut. 1. Business to business atau B2B. Yang kedua, business to customer B2C. Yang ketiga, customer to customer C2C. 4. Customer to business C2B. 5. Business to administration B2A. 3. Manfaat dan masalah e-commerce. Berikut adalah manfaat dan masalah pengguna e-commerce menurut Khan serta Gaither dan Smith atau Gaither and Smith 2001. 1. Manfaat kenyamanan menjadi meningkat karena transaksi dapat dilakukan 24 jam sehari tanpa membutuhkan interaksi dan fisik dengan organisasi bisnis. Masalahnya, hackers dapat mengganggu informasi yang didukung oleh subliner. 2. Menghemat waktu karena pelanggan dan pembeli dapat membeli dan menjual produk apa dan kapanpun dengan bantuan internet. Masalahnya, kompetensi yang ketat pada penjual atau supplier untuk menarik banyak pembeli dan lain-lain. 4. Prospek e-commerce. E-commerce menjadi bisnis paling dinamis dari ekonomi berbasis digital di kawasan Asia Tenggara. E-commerce yang kini telah menjadi unicorns, yakni Lazada, Shopee yang berasal dari Singapura, dan Tokopedia dari Indonesia, berperan penting dalam perkembangan perdagangan dalam elektronik di Asia Tenggara dengan menawarkan puluhan juta produk, pengalaman berbelanja dengan menggunakan telepon seluler, produk diskon, serta jaringan logistik yang luas menjadikan mereka sebagai pendorong pertumbuhan pedagang elektronik di Asia Tenggara. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Finansial teknologi. Finansial teknologi atau biasa dikenal dengan nama fintech adalah teknologi yang menjadi perantara atau penghubung antara masyarakat umum dan sektor finansial secara umum. Definisi dari fintech berhubungan dengan penggunaan teknologi sebagai solusi atas masalah keuangan. D. On-demand service atau bisa disingkat dengan ODS. On-demand service adalah suatu layanan yang dibentuk berdasarkan permintaan dalam konteks. TI. On-demand service adalah fasilitas dan fitur layanan yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan komputasi awam, menyimpan, menggunakan software, dan sumber daya lainnya secara instan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.